Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore hari ini kita kembali bertemu dengan Pak Yai Nurbani Yusuf. Ya, gimana kabarnya Pak Yai? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Baik, Ya, mudah-mudahan teman-teman yang di rumah menyaksikan program ini juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi sore hari ini kita kembali berbincang santai bersama Pak Yai Nurbani. Kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya kita menumbuhkan solidaritas ya lintas umat beragama di tengah pandemi pada sore hari ini. Pak Yai, ini sebenarnya kita ini masih berjibaku ya melawan pandemi dan belakangan kita beberapa kali ini PPKM ya, PPKM mulai dari level darurat kemudian sampai level 4 dan hari ini kita masih PPKM sampai tanggal 16 ya Pak Yai. Insyaallah ya. Kita sebagai umat beragama seharusnya bagaimana kita menyikapi ini ya situasi pandemi hari ini. Ya. Iya, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita samakan persepsi adalah bahwa pandemi ini bukan persoalan parsial, bukan hanya persoalan umat Islam, bukan hanya persoalan umat Kristen, bukannya persoalan umat Hindu, bukan persoalan umat-umat yang lain, tapi ini adalah keseluruhan kemanusiaan. Ini juga bukan persoalan negara tertentu, bukan persoalan negara Cina, bukan persoalan negara Amerika, Eropa, Indonesia, tapi ini adalah persoalan bersama-sama. Betul ya. Dan saya melihat ini sudah menjadi persoalan semesta, paling tidak semesta bumi lah. Jadi di seluruh bumi sekarang sedang didera pandemi. Dan ini adalah saya melihat kita akan berada di sebuah etape di mana Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang memberikan sinyal kepada kita untuk kita bermuhasabah, untuk saling bersama-sama, bukan saling menyalahkan. Artinya saya melihat ini sebagai sebuah saat untuk konsolidasi. Betul. Konsolidasi iman, konsolidasi niat, dan konsolidasi amal saleh. Masing-masing kita diperintahkan oleh agama kita masing-masing untuk berbuat baik. Dan ini yang harus kita kedepankan, bukan mengangkat ego sektoral, ego Kristen, ego Islam, ego kelompok ini, kelompok itu. Sekarang marilah kita tepis semua dan kita sandarkan diri kepada Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan kepada semesta. Iya, itu tadi penjelasan dari Pak Yai ya. Hari ini jadi momentum kita untuk menemukan solidaritas sosial ya lintas umat beragama. Artinya belakangan ini kan ada juga kelompok-kelompok agama ya yang merasa dirugikan misalnya dengan ditutup tempat ibadah dan seterusnya. Itu tidak perlu ya. Saya pikir tidak perlu lah. Masing-masing, saya tidak tahu di agama lain. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kebiasaan-kebiasaan kita di saat normal akan diberikan pahala yang sama di saat kita sedang udzur. Artinya di saat sehat kita biasa pergi ke masjid, kemudian di saat sakit kita tidak mampu pergi ke masjid karena udzur sakit, maka sholat kita di rumah akan diberi pahala sama pada saat ketika berjamaah di masjid. Nah, pada saat normal kita terbiasa ke masjid, kemudian pada saat pandemi, kemudian kita minta tutup sementara masjid, maka insya Allah tidak akan mengurangi pahala. Dan kemudian jangan berpikir nanti akan mendatangkan murka Allah. Justru murka Allah akan datang kalau kita tetap tidak patuh kepada aturan. Itu. Nah, jadi ternyata teman-teman ya, kita beragama itu memang harus lentur ya. Memang harus lentur dalam setiap kondisi ya, dalam setiap kondisi, apalagi hari ini kita tengah menjalani PPKM ya. Kita harus patuh di rumah ya, menjaga protokol kesehatan, dan ini juga bagian dari upaya kita upaya kita betul. Menjaga supaya pandemi ini tidak terus menyebar ya. Kita sebagai umat beragama ya, kita harus punya peran ya dalam setiap level ya. Masyarakat kecil juga saya kira begitu ya. Betul. Kemarin saya juga
melihat itu ada beberapa masyarakat yang secara sukarela ya memberikan bantuan sembako kepada masyarakat atau keluarga-keluarga yang terpapar COVID itu ya, yang isolasi mandiri. Ini gimana kira-kira ya? Apa ini adalah semangat yang bagus ya kita tumbuhkan lintas beragama ya? Saya pikir kita begini, Kiai Dahlan itu memberikan contoh bagus tentang teologi Al-Ma'un. Artinya Al-Ma'un itu bukan hanya sekedar memberi makan, tapi juga mengajak orang lain memberi makan. Ini udah dua kata kunci. Jadi orang-orang selama ini kan dia beramal gitu aja. Beramal, memberi makan, menolong, bersedekah. Tapi lupa bahwa di Al-Ma'un itu kita tidak hanya diminta untuk bersedekah, tapi juga mengajak orang lain untuk bersedekah, mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin, mengajak orang lain untuk mengasihi anak yatim. Ini mengajak artinya apa? Al-Ma'un itu adalah provokator kebaikan. Kita diminta, diperintahkan untuk melakukan provokasi, melakukan amal saleh. Nah ini dan ini menurut saya kita tidak melihat agama lah. Tidak, yang kita bantu tidak harus murni orang Islam, tapi siapapun kita bantu dengan melihat kemanusiaan, bukan melihat agama, bukan melihat suku, bukan melihat ras. Nah, jadi itu teman-teman ya, untuk berbuat baik itu ternyata kita jangan melihat latar belakang agama ya. Jadi untuk kemanusiaan ya apapun kita lakukan ya. Untuk kebaikan, untuk kemaslahatan orang banyak. Ya tadi Pak Yai sempat menyinggung itu tentang teologi Al-Ma'un ya. Ternyata kita tidak hanya memberi makan tapi juga mengajak orang untuk memberi makan. Nah, saya kira semangat ini penting ya. Penting kita tumbuhkan teman-teman, terutama kita yang berangkat dari berbagai macam latar belakang agama ya. Entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ini adalah momentum kita ya. Terlebih ini 17 Agustus kan ya. Iya, betul. 17 Agustus, saya kira ini momentum untuk kita membangkitkan kembali ya solidaritas itu, ya merawat kemerdekaan itu salah satu caranya dengan memberi makan ya saudara-saudara kita yang tengah isolasi mandiri itu ya. Iya, betul. Nah, oke. Jadi teman-teman itu yang penting ya kita ingat ya, yang penting kita ingat supaya kita tidak terjebak dengan provokasi-provokasi di media sosial ya. Nah, terutama tentang PPKM misalnya, perbanyak pergi ke masjid ya. Betul. Ya padahal agama kita tadi menganjurkan untuk mengikuti ya anjuran dan juga ada garis ya dari agama kita bahwa kita harus mengikuti aturan yang ada. Saya malah berani berpendapat orang sakit menular itu haram pergi ke masjid. Karena dia akan membahayakan orang lain. Misalnya di masjid-masjid yang masih dalam tanda petik tradisional, masjid-masjid kita dulu, itu kan selalu ada tempat wudhu yang namanya kulah. Jadi satu bak mandi besar gitu, dipakai wudhu bersama. Nah, saya berani katakan haram bagi orang yang punya penyakit kudisan, punya penyakit lepra, atau punya penyakit menular lainnya wudhu di kulah itu. Karena itu akan membahayakan seluruh masjid. Nah, maka Nabi mengatakan pisahkan orang yang sakit dari yang sehat, itu dipisahkan. Nah, sebetulnya yang dilarang bukan ke masjid, tapi berkerumunnya itu. Nah, berkerumun. Nah, ini memang kita jadi persoalan pelik kan, jadi persoalan pelik. Kemudian kalau misalkan di masjid berkerumun enggak boleh, tapi kalau berkerumun di pasar kok boleh. Oh, ini kan juga logika. Persoalannya ini kan juga jangan berpikir begitu. Menyamakan masjid dengan pasar itu juga pelecehan menurut saya. Kelihatannya benar tapi salah. Di masjid itu tidak boleh dijadikan pasar. Karena itu Nabi mendoakan orang yang bertransaksi di masjid itu didoakan bangkrut. Kemudian orang yang mencari barang hilang di masjid didoakan tidak ketemu. Ini adalah beda. Masjid itu punya karakteristik yang berbeda, punya karakter, apalagi dibandingkan dengan pasar, dengan mall. Oh, itu logika yang tidak karu-karuan. Jadi itu teman-teman ya. Tadi kita jangan terprovokasi sama
logika-logika yang kelihatan benar ya Yai. Tapi sebenarnya agak ngawur ya Yai. Mungkar, gitu. Agak Kelihatan mungkar benar ya. tapi mungkar, Ya, gitu. kelihatan benar tapi mungkar ya. Nah, sebenarnya yang dilarang itu adalah berkumpulnya ya ya, Berkumpulnya. bukan ke masjidnya. Bukan, iya, Oke. betul. Nah, jadi itu teman-teman yang perlu kita ingat ya, yang perlu kita ingat ya, yang dilarang itu berkumpulnya. Karena emang berkumpul itu dapat mempermudah penularan COVID-19 ya ya. Ya. Nah, jadi bukan ke masjid, apalagi misalnya menyamakan masjid dengan pasar. Betul. Ini bahaya ya. 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 Oke, baik teman-teman, itu tadi beberapa perbincangan kita dengan Pak Yai Nurbani. Saya kira teman-teman juga yang menyimak obrolan ini sangat bermanfaat bagi kita lintas umat beragama, kemudian kita selaku generasi muda saya kira juga menjadi aktor ya menjadi aktor untuk melakukan gerakan-gerakan membantu sesama Iya. ya, yang apa Jadi namanya, provokator ya, amal soleh. jadi provokator amal soleh ya. Ya, kita harus jadi provokator amal soleh ya. Nah, itu teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Yai Nurbani Ya, atas terima kasih. waktunya. Mudah-mudahan Terima kasih. jenengan Salam sehat sehat. selalu Ya, ya, amin, amin, dan amin. teman-teman semua yang menyaksikan juga Ya, senantiasa sehat selalu ya. sehat semua. Ya, demikian. Salam untuk Assalamualaikum. seluruh keluarga. Ya, salam untuk Ya. keluarga. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman, jangan lupa ya subscribe dan ikuti terus ya YouTube Padang Masar official ya. Di Instagram juga ada Padang Masar. Teman-teman bisa mengikuti kajian dan juga obrolan-obrolan santai ataupun informasi-informasi seputar kajian-kajian Islam yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih teman-teman.